Hadirin jamaah majelis salim hadanallah. Mari kita kembali kaji kitab yang pertama, yaitu Nasaihul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat untuk para hamba, ya, khususnya kita. Faqad qalal musannif rahimullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan asa di satu yang keenam, Analin, itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu, semoga ridho Allah anhu pada Sayyidina Ali, bahkan wa karoma, semoga memuliakan Allah wajahu, akan wajahnya Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali mah bukan aja radhiyallahu anhu, ya, tapi karomul wajah. Kalau yang lain kan hanya radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Sayyidina Ali mah seumur hidup nggak pernah menyembah berhala, dan yang masyhur mah Sayyidina Ali itu nggak pernah ngelihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang mah, ya. Nah, kalau kita makan tar-tar aja gitu, ya. Nah itu, ya. Nah, mangkana, siapa yang ada pitolabil ilmi, itu di dalam menuntut ilmu, kanat, maka adalah al jannatu, surga, pitolabihi, itu di dalam pencariannya. Wa mangkana, dan siapa yang ada ia pitolabil maksiati, itu di dalam mencari kemaksiatan, kanat, maka adalah anaru, neraka, pitolabihi, itu di dalam pencariannya. Aimanistagola, yakni siapa orang yang menyibukkan bil ilmi, di dalam ilmu, an-nafi'i, yang manfaat, allazi la yajuzu, yang mana tidak boleh, lil baligi, bagi orang yang sudah balik, al akili, juga normal akalnya, jaluhu, akan bodohnya ilmu tersebut. Nah, karena maka adalah ia bil hakikoti, hakikatnya, toliban, itu mencari atau menempuh lil jannati, ke surga. Bahkan wali ridho illahi ta'ala, dia mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Tapi wa mangkana, dan siapa orang yang ada ia muridan,
itu menginginkan lil maksiati pada maksiat, karena maka adalah ya bil hakikati, pada hakikatnya toliban itu mencari linari neraka, bahkan walisukhtillahi ta'ala ya, dia itu secara tidak sadar lagi mencari kemurkaan Allah. Nauzubillah min dzalik. Tuh jadi perkataan atau nasihat yang keenam. Nah, ini masih di bab yang kedua ya. Itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karamul wajah. Itu kalau sebelumnya kan dari Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Utsman kemarin ya. Dan ini karena bukan kaul Nabi, bukan sabda Nabi. Ini mah bukan hadis, tapi asar. Asar ya. Sebab memang di kitab ini kandungannya itu ada hadis Nabi, hadis lah gitu ya, sabda Nabi, ada asar. Asar itu bisa jadi perkataan para sahabat maupun tabi'in, ulama dan seterusnya gitu ya. Nah, khususnya di sini perkataan Sayyidina Ali berarti sahabat ya, asar. Nah, itu siapa aja yang mana ia menuntut ilmu, maka itu surga dalam pencariannya. Jadi orang yang menuntut ilmu, alhamdulillah seperti kita sekarang ya, itu sebenarnya mah upaya pencarian surga. Tuh. Kalau menuntut ilmu. Tapi sebaliknya, siapa aja yang mana ia dalam rangka pencarian maksiat atau maksiat lah, maka neraka itu sebenarnya mah lagi mencari dia. Tuh ya, jadi pokoknya mah orang yang ngaji itu hakikatnya mah sorga itu lagi nyari dia. Jadi bukan dia nyari sorga yang nyari dia. Ya. Nah sebaliknya, kalau orang itu dalam rangka pencarian maksiat atau berusaha maksiat, apalagi lagi maksiat ya, itu hakikatnya dia itu ya neraka ya, maksudnya itu ada di dalam pencariannya. Tuh. Makanya hati-hati nih. Nah pertanyaannya ya mungkin kalau bahasa ilmu ntar apa ya juga maksiat itu maksudnya gimana gitu ya. Nah di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Tenara. Jadi kalau yang tadi mah tuh kalau di kitabnya ada ya, yang di dalam kurung itu tadi itu. Itu perkataan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Nah sarahnya ini Syekh Nawawi Tenara. Nah kata Syekh Nawawi Tenara, siapa orang yang menyibukkan dalam rangka mencari ilmu yang manfaat, yang pastinya nggak boleh, berarti harus nih ya, nggak boleh bodoh nih, nggak boleh nggak tahu bagi orang yang baligh
dan akal normal untuk ketahui berarti harus tahu ya. Ya tentunya ya seperti ilmu yang manfaat itu adalah ya macam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Alhamdulillah nih gitu ya. Ilmu fikih diaji, kemudian akhlaknya juga ya bahkan kadang-kadang mengarah ke tauhid gitu ya. Alhamdulillah. Itu maksudnya ya. Tuh kalau orang kayak gitu tuh, itu hakikatnya ya maksudnya orang kayak gitu maksudnya tadi ya, yang dia menyibukkan dirinya ya untuk mencari atau berupaya mendapatkan ilmu yang manfaat lah gitu ya. Gitu. Nah, itu hakikatnya dia lagi nyari sorga, bahkan keriduan Allah. Itu nggak kudu ngomong, nggak kudu ngaku-ngaku ya. Saya pengen sorga, saya pengen dapat keriduan Allah. Pokoknya mah kalau memang dia sehari-harinya sewaktu-waktunya itu benar-benar menyibukkan ngaji lah intinya mah ya. Itu udah. Dia itu hakikatnya nyari sorga dan mengharapkan keriduan Allah. Tuh. Tapi sebaliknya nih, ya penjelasan dari Syekh Nawawi ini ya. Siapa aja yang keinginannya untuk maksiat. Nah, maksiat di sini ini tentunya bisa karena dia umumnya sih ya mengerjakan larangan Allah, betul. Itu maksiat. Tapi ternyata orang meninggalkan kewajiban juga sama maksiat. Jadi maksiat itu bukan aja yang ngerjain yang dilarang Allah atau yang haram, termasuk ninggalin nggak ngerjain yang wajib, terutama ngaji sumbernya itu mah ya. Tuh. Nah, tuh orang kalau yang kayak gitu, itu hakikatnya dia lagi berupaya menuju neraka, tolol kan ya. Bahkan tanpa disadari, dia itu sebenarnya mah pengen dapat murka Allah. Nauzubillah. Boro-boro dimurkai Allah ya. Kita dimurkain sama keluarga juga udah nggak enak ya. Sama teman aja ya. Saudara udah nggak enak atau apalagi. Itu makanya kesimpulannya ya. Jadi kalau kita nih pengen mudah-mudahan masuk surga dan mendapatkan ridho Allah, itu jangan lewatkan untuk ngaji gitu ya. Tapi kalau dia itu umpamanya maksiat ya, termasuk nggak ngaji itu tadi khususnya, itu hati-hati ya. Itu hakikatnya dia lagi menuju atau mencari neraka, bahkan tanpa disadari dia itu dapat murka Allah ya. Nah, mungkin untuk kajian kitab Nasoil Ibadah cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya kajian fikih ya. Insyaallah referensinya kitab Fathul Mu'in. Jadi tadi kalau akhlak mah tujuannya buat ngebagusin nih diri kita, hati kita ya. Kalau fikih mah buat ngebenerin ibadah kita. Ya, penting semua. Ya kan, kalau tauhid itu kan untuk meluruskan supaya jelas nih arahnya, tujuannya ya
kemana gitu. Nah, kemudian untuk sampai kepada tujuan itu harus pakai kendaraan. Itulah dibutuhkan ilmu fikih. Nah, kendaraannya supaya benar-benar nyaman, itulah ilmu akhlak. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab.